Hai, selamat pagi anak-anak MIS. Di sini kita akan belajar mengenai IPA. Buka bukunya halaman 3. Di situ ada mengenai fungsi rangka. Nah, kamu lihat dulu. Sebelumnya kita mempelajari tentang macam-macam rangka tubuh manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki, macam-macam jenis tulang. Di sini kita akan membahas mengenai fungsinya, apa kira-kira dalam fungsi semua setiap tulang itu. Lihat kamu buka ya halaman 3. Di situ kamu baca dulu di sini. Rangka manusia terdiri atas tulang-tulang yang merupakan alat gerak pasif. Berarti alat gerak pasif itu kamu dia diam, dia nggak bisa digerakkan gitu. Setelah itu digerakkan bila ada otot dan persendian. Jadi jika ada otot dan persendian, tulang-tulang tersebut bisa digerakkan. Jadi kalau kamu nggak adanya otot, misalnya kalau ototnya nggak bisa dipergunakan, maka tulang-tulang dalam persendian itu tidak bisa digerakkan. Contoh, kamu mengambil sesuatu, mengambil nasi tuh menggunakan tangan. Kalau menggunakan tangan kan ada macam tulang, ada tulang lengan atas, lengan bawah, tulang hasta, sama tulang jari, sama tulang telapak tangan. Itu digunakan karena adanya otot dan persendian, makanya bisa digerakkan. Tadinya ini pasif, diam, karena ada otot tersebut makanya bisa digunakanlah tanganmu itu. Setelah itu ada otot, merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Kira-kira apa ya Miss ya? Otot itu merupakan alat gerak aktif, berarti dia aktif otot itu. Makanya kalau ada otot, gerakan tulang yang kita punya ini menjadi bisa digerakkan atau aktif. Lihat dulu di situ ada fungsi rangka pada manusia. Yang pertama di halaman 3. Yang pertama membentuk dan menegakkan tubuh kamu, membentuk tekstur tulang kamu. Jadi tulang kamu itu bisa tegak. Kalau otot kamu gak bisa digerakkan, maka tulang-tulang itu bakalan tidak bisa berdiri tegak seperti kamu jalan. Misalnya kalau nggak ada otot kan tulang kamu nggak bisa berdiri dan kamu nggak bisa berjalan. Setelah itu yang kedua, B, tulang belakang menghasilkan darah merah dan sel darah putih. Nah, jadi tulang belakang itu di mana Miss bagiannya? Di sini. Di bagian belakang pas di tengah-tengah kamu, itulah tulang belakang. Di situ ada menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Itu sangat penting untuk bagian tubuh kita. Jika tidak ada sel darah merah dan sel darah putih, bagian tulang-tulang kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Yang C di situ ada tempat melekatnya otot. Di situ ada tempat melekatnya otot. Gimana ya kira-kira di situ? Di bagian tulang kamu di situ ada tempat melekatnya otot. Nah, jadi jaringan-jaringan otot itulah yang membuat tulang kamu bisa bergerak. Di situ yang D, melindungi organ-organ penting seperti tengkorak, melindungi otak. Nah, jadi tengkorak kita ini berfungsinya untuk melindungi otak kita yang bagian dalam. Jadi misalnya di otak kita tidak dilapisi dengan tulang, otak kita ini sifatnya lembek. Jadi kalau misalnya ada terbentur sedikit, jadi otak kita itu tidak hancur. Itulah fungsi tulang bagian tengkorak, bagian kepala. Setelah itu ada indera penglihatan, indera pendengaran. Indera penglihatan itu mata, indera pendengaran itu telinga. Ya. Setelah itu dan saluran pernafasan bagian atas. Pernafasan bagian atas berarti hidung. Setelah itu tulang leher melindungi tengkorak dan tulang leher melindungi tenggorokan dan kerongkongan. Kerongkongan ini. Setelah itu tulang belakang melindungi saraf dan sumsum tulang. Nah, di bagian tulang belakang kita ini mempunyai sumsum tulang, itulah fungsinya ya. Setelah itu tulang dada, tulang rusuk melindungi paru-paru. Nah, tulang dada kita ini fungsinya untuk melindungi melindungi paru-paru kita. Gitu. Sebagian alat pernapasan dan jantung, tulang panggul ini, tulang panggul.
melindungi alat pencernaan dan alat reproduksi. Jadi setiap tulang itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi tulang itu berfungsi untuk melindungi isi organ dalam tubuh manusia. Sudah, sampai di sini perjumpaan kita. Next video selanjutnya Miss akan memberikan tugas kepada kamu. Oke, makasih.